Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang materi catur paramita dan tripararta. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam catur paramita yaitu pengertian dari catur paramita, bagian-bagian catur paramita, dan contoh-contoh perilaku catur paramita. Selanjutnya yang akan kita bahas dalam tripararta yaitu pengertian tripararta, bagian-bagian tripararta, dan contoh-contoh perilaku tripararta. Pengertian catur paramita. Istilah catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur yang berarti 4 dan paramita yang berarti sifat dan sikap utama atau perbuatan yang luhur. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa catur paramita adalah 4 macam sifat dan sikap utama yang patut dijadikan landasan bersusila, atau 4 perbuatan yang luhur untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Bagian-bagian catur paramita. Yang pertama, Maitri. Yang kedua, Karuna. Yang ketiga, Mudita. Dan yang keempat, Upeksa. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Maitri. Maitri berasal dari kata mitra, yang artinya kawan, sahabat, saudara, atau teman. Jadi, Maitri adalah sifat-sifat yang menghendaki persahabatan terhadap semua makhluk. Maitri mengajarkan agar kita memandang seperti keluarga besar. Selanjutnya, Karuna. Kata Karuna berarti cinta kasih, yaitu perasaan belas kasihan kepada semua makhluk hidup yang menderita. Sifat Karuna adalah suka menolong dan rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Sifat Karuna selalu merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaan sendiri. Selanjutnya, Mudita. Mudita artinya gembira. Sifat Mudita adalah sifat gembira, puas, dan simpati yang tak pernah dikotori oleh sifat iri hati, dengki, dan benci. Orang yang memiliki sifat Mudita
akan merasa sedih bila melihat orang yang mengalami penderitaan dan mereka berusaha membantunya. Demikian pula sebaliknya, mereka merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain. Upeksa. Upeksa adalah sifat yang tidak mencampuri urusan orang lain. Upeksa mengajarkan kita untuk selalu waspada dan bijaksana dalam meneliti segala keadaan atau suatu masalah, apakah masalah itu benar atau salah. Orang yang memiliki sifat upeksa tidak suka menceritakan kesalahan dan kejelekan orang lain, serta tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh perilaku catur paramita. Yang pertama, contoh-contoh perbuatan maitri. Seperti rajin membantu orang tua di rumah, seperti mencuci piring. Rajin melaksanakan tugas piket di sekolah bersama teman-teman. Senang membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Menengok teman yang sedang sakit. Contoh-contoh perilaku karuna. Seperti menolong orang tua bekerja, memberi sedekah kepada pengemis, menolong orang yang mendapat kecelakaan, merawat tanaman peliharaan dengan baik, seperti menyiram dan memberi pupuk, memelihara binatang peliharaan dengan baik, seperti memberikan makanan secara teratur. Contoh-contoh perbuatan mudita. Seperti merasa sedih bila orang tua kita sakit dan bergembira bila orang tua kita mendapatkan kebahagiaan. Bergembira bila teman memperoleh juara kelas dan ikut bersedih bila teman tidak naik kelas. Ikut berduka bila ada kematian di rumah tetangga kita. Contoh-contoh perilaku upeksa. Seperti tidak menghina orang lain, tidak memandang rendah orang lain, tidak menindas orang lain, dan berusaha mengendalikan dorongan hawa nafsu jahat. Selanjutnya kita akan membahas tentang Tripararta. Tripararta secara etimologis berasal dari kata tri yang berarti tiga, dan pararta yang berarti kemuliaan, keutamaan. Jadi, dapat kita simpulkan
bahwa Tripararta adalah 3 sikap perilaku yang mulia yang mampu memuliakan kehidupan orang lain maupun memuliakan diri kita sendiri. Bagian-bagian Tripararta. Yang pertama, asih. Yang kedua, punya. Dan yang ketiga, bakti. Punya. Punya artinya perwujudan cinta kasih dengan wujud saling menolong dengan memberikan sesuatu atau harta yang kita miliki secara ikhlas dan berguna bagi yang memberi. Yang kedua, asih. Asih artinya menyayangi dan mengasihi sesama makhluk sebagaimana mengasihi diri sendiri. Kita harus saling asah atau menghargai, saling asih atau cinta mencintai, dan saling asuh, hormat menghormati. Tujuannya agar dalam hidup ini terwujud kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan. Selanjutnya, bakti. Bakti artinya perwujudan hati nurani berupa cinta kasih dan sujud bakti kepada Sang Yang Widi, orang tua, guru, dan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh perilaku asih. Seperti memelihara binatang di rumah dengan memberi makanan secara teratur. Memelihara kebun di sekolah dan menyiram tanaman dengan teratur. Menengok teman yang sedang sakit. Membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Contoh-contoh perilaku punya. Seperti memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka yang dilanda bencana alam. Menolong teman yang kurang mampu. Menyumbang kepada fakir miskin. Menyumbang untuk pembangunan tempat suci. Selanjutnya, contoh-contoh perilaku bakti. Seperti melakukan trisandhya minimal 3 kali sehari. Melakukan persembahyangan pada hari-hari yang dianggap penting lainnya. Hormat dan bakti kepada orang tua di rumah dan guru di sekolah. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi kita kali ini yaitu
Ajaran Catur Paramita adalah ajaran yang menuntun untuk berbuat luhur atau mulia, yang selalu dijadikan pedoman dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Adapun bagian-bagian dari Catur Paramita yaitu Maitri, artinya sahabat, saudara, atau teman yang baik. Karuna, artinya sifat suka tolong-menolong. Mudita artinya gembira. Dan upeksa artinya tidak mencampuri urusan orang lain. Selanjutnya Tripararta. Tripararta adalah 3 sikap perilaku yang mulia yang mampu memuliakan kehidupan orang lain maupun memuliakan diri kita sendiri. Bagian-bagian Tripararta yaitu asih, punya, dan bakti. Asih artinya menyayangi dan mengasihi sesama makhluk sebagaimana mengasihi diri sendiri. Punya artinya perwujudan cinta kasih dengan wujud saling menolong dengan memberikan sesuatu atau benda yang kita miliki secara ikhlas. Bakti artinya perwujudan hati nurani berupa cinta kasih dan sujud bakti kepada Sang Yang Widi, orang tua, guru, dan pemerintah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari tadi bermanfaat. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.